Selamat datang. Kali ini kita akan bermain-main dengan heap. Seperti biasa, kita mulai dengan penjelasan buat anak-anak dulu ya. Heap itu apa? Heap itu sebuah data structure yang bentuknya gampang buat nyari nilai maksimumnya. Katakan kita punya data ini nih. Terus kita ingin tahu berapa sih nilai paling gede di sini. Ya, kita harus lihat satu-satu kan. Ini satu-satu. Ini. Oh, ternyata paling gede 5 so far. Oh, 6. Lanjut 8, 9, dan seterusnya. Jadi perlu lihat satu-satu. Tapi bisa nggak langsung sekilas kita lihat, oh paling gede itu gitu. Kalau mata manusia ya memang gampang ya, lihat ini semua langsung dapat angka 9. Tapi kalau di komputer kan harus dilihat satu-satu dari kiri ke kanan, mana yang paling besar. Nah, dengan heap, kita bisa melakukan itu dengan sangat-sangat cepat. Nah, ini coba kita bikin dulu jadi heap ya. Jadi heap itu adalah sebuah data structure di mana itu bentuknya kayak pohon kebalik. Dan si parentnya itu pasti lebih gede sama dengan daripada anaknya. Jadi kita ngomongin max heap, nanti ada juga min heap ya. Nah kalau max heap, berarti yang di atas ini, si parent itu, si 5 ini, harus lebih gede sama dengan si bawahnya. Jadi ini contoh heap yang tepat nih, 5, 3, 1. Contoh nggak tepat kalau ini bukan 1, tapi ini adalah angka 8. Nah, ini nggak tepat, karena si anaknya 8 itu ternyata kok lebih dari patternnya, ini nggak boleh. Nah, jadi ini boleh nih 1. Coba kita bikin lebih banyak lagi. 0, ini bisa di sini. Terus 0, ini bisa juga di sini gitu ya. Dan ini nyambung antara 3 sama bawahnya. Jadi, ini kita sebut sebagai parent. Orang tuanya, ini sebagai child. Child-nya itu cuma boleh 2 ya. Si orang tua cuma boleh punya satu left child, satu lagi namanya right child. Dan ini dari kiri ke kanan, jadi nggak boleh misalnya ini adanya di sini, nggak boleh, karena yang kiri ini belum keisi. Jadi ngisinya harus dari atas ke bawah, terus kiri ke kanan. Jadi ini harus diisi dulu, baru kemudian yang sebelah kanannya itu boleh diisi. Oke, gimana cara bikin heap? Kita coba mulai dengan cara yang gampang. Namanya heap push. Push itu buat memasukkan. Katakan kita heapnya masih kosong nih, belum ada apa-apa. Kita ingin memasukkan angka 5. Ya udah masukin aja karena masih kosong kan. Ini kita pakai max heap ya. Jadi yang atas pasti lebih dari sama dengan child-nya. Terus masukin angka 1. Nah, ini masukinnya selalu di paling kiri, di paling bawah. Ini nyambung nih. Kemudian paling kiri, paling bawah berikutnya itu di sini. Jadi kita masukin angka 4 deh gitu ya. 4-nya masuk sini. Masuk angka 2. 2-nya masuk di sini karena paling kiri paling bawah. Sini. Nah, tapi ini nggak tepat nih. 2, 1. Jadi kita masukin dulu, setelah itu kita cek apakah itu sudah tepat apa belum. Kita cek dengan orang tuanya nih. Ini kan nggak boleh kan? Karena bukan heap yang tepat, maka kita tukar. Ini, si 1 ini jadi di bawahnya, si 2 jadi ke atas. Ups. Nah, kan 2 ini ini kan baru kan di sini munculnya. Karena itu baru pindah ke atas, kita harus cek lagi dengan orang tuanya lagi. Ini udah benar apa belum? Kebetulan sudah benar, jadi stop di situ. 54 ini nggak perlu kita cek lagi karena ya kita nggak ngubah apapun di situ. Masuk lagi angka 3 ke sini. 3. Ini nyambung sama atasnya. 3 sama 2. Nggak pas kan? Kita tukar. Ini ke atas. Karena 3 baru muncul, 3 ini harus kita cek sama atasnya lagi. 3 sama 5 udah betul, jadi nggak kita ganti. Nambah satu lagi, yang gede deh, 7. 7 masuk. Itu nyambung sama 4 kan? 7 sama 4 nggak betul, kita tukar. Yang baru berubah 7 ya, 7 sama 5 kita cek. Oh nggak betul juga, jadi kita tukar. Jadi prosesnya cuma gitu.
kita masukin di posisi yang paling bawah kanan, kemudian kita cek sama orang tuanya, kalau salah, kita tukar. Ini kita sebut sebagai Hipify. Kita tukar dengan atasnya sampai paling atas terus, sampai nggak ada yang perlu ditukar. Kalau nggak perlu ditukar, ya udah stop aja. Yang menarik dari hip, kalau kita lihat kita tadi kan di awal kita pengen tahu angka paling gede berapa kan. Tadi kita harus ngecek satu-satu, kiri ke kanan, satu-satu lah. Kalau di sini angka paling gede apa? Tinggal lihat paling atas. Ini pasti adalah angka paling gede. Jadi bisa sangat-sangat cepat untuk ngecek bilangan paling besar. Itu kelebihannya hip. Hip push itu buat memasukkan, ada lawannya yaitu hip pop. Hip pop itu buat mengambil. Katakan kita sudah melakukan push berkali-kali ya. Sebentar nih saya hapus. Pakai yang atas lagi tadi aja. Ini kita copy. Kita copy ke bawahnya. Oke. Nah, ini max hip. Katakan kita ingin ngambil paling besar. Itu ada dua cara. Yang pertama namanya pick. Pick itu buat ngintip doang sih. Oh, ternyata paling gede 7. Udah, stop di situ. Yang satu lagi namanya pop. 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 Pop itu dia nggak cuma ngelihat, tapi dia ngambil juga. Jadi dalam hal ini 7 ini akan diambil nih, pop, keluar. Otomatis yang di atas jadi kosong tuh. Berarti perlu diisi yang di atas. Cara ngisinya gimana? Ada banyak cara, tapi yang paling simpel adalah ambil aja yang paling bawah, paling kanan. 4 ini. Dia dikorbankan buat naik ke atas. Jadi orang tua paling atas ya. Tapi pasti nggak tepat kan? Jadi hipnya pasti nggak benar kan? Karena itu si anak paling kecil, nggak paling kecil juga sih, anak di bawah gitu. Dia dijadikan orang tua paling tua, itu kan nggak tepat. Jadi kita perlu ngecek nih, yang baru berubah kan di sini. Ini sudah tepat apa belum nih? 4, 3, 5. Enggak, karena 4 sama 5 nggak salah, nggak betul. 4 sama 3 juga, sorry. 4 sama 5 nggak betul. 4 sama 3 udah betul. 4 sama 5 nggak betul. Nah, caranya gimana? Caranya kita cari aja siapa yang paling pantas dari sini menjadi orang tua. Yaitu yang paling gede. Karena kita max hip kan. Cari aja 4, 3, 5, paling gede mana? Oh, paling gede ternyata adalah si 5. Karena paling gede 5, maka kita tukar si 4 sama 5. Nah, setelah itu, yang 3, 1, 2 ini nggak perlu kita apa-apain, karena nggak ada yang berubah di situ. Tapi yang 4 ini kan baru berubah nih. Kita perlu cek sebenarnya sama anaknya. Cuma kebetulan dia nggak punya anak. Jadi ya udah stop di sini. Coba kita lagi pop lagi ya. Pop lagi, maka 5 akan keluar. Yang paling kecil, paling bawah, paling kanan, akan ke atas. Terus kita bandingin nih, 2, 3, 4. Yang paling pantas ke atas adalah si 4. Kita tukar. Yang berubah di 2 ini, dia nggak punya anak sama sekali. Jadi nggak perlu kita apa-apain lagi. Lanjut, 4 keluar, si 1 akan jadi paling atas. Yang paling gede apa? Paling gede 3. 3 ditukar ke atas. Sama 1. Kalau 1 ini masih punya anak lagi, itu perlu dicek lagi ya. Jadi kalau ini ada berapa? 2 sama 1 gitu. Ya udah kita cek paling pantas yang mana. Oh, paling pantas ternyata angka 2. 2 ke atas, si satunya akan ke bawah. Kurang lebih seperti itu. Kalau 1 ini masih punya anak lagi, ya udah kita lanjutin lagi. Yang menarik adalah setelah kita melakukan hip tadi 3 kali, hip pop 3 kali, kita dapat outputnya adalah yang di bawah itu. 754. Ini adalah 3 bilangan paling gede. Karena kalau kita butuh 3 bilangan paling besar, ya udah 3 kali pop aja. Nanti akan dapat 754. Kalau kita butuh 4, ya udah kita pop lagi. Nanti dapat 3 nih, 3. Terus ya ini akan dibenerin, ini ke atas. 21 udah betul. Maksimum. Itu operasi pop. Nah, tadi penjelasan buat anak-anak. Sekarang kita masuk ke kenapa sih kita perlu hip. Contoh yang udah kita coba tadi adalah ketika kita butuh mendapatkan top sekian dari
sekian banyak data. Katakan datanya 1 juta, 1 million. Tapi kita cuma butuh 3 data. Kalau kita nggak pakai heap, kita harus sorting datanya semua dulu, kemudian ambil paling 3, paling kanan. Bisa juga sih, sorting kalau pakai merge sort, ya n log n. Terus kita tinggal ambil 3 paling kanan, ya udah tambah 3 operasi, O1. Jadi O log n. Kalau kita pakai heap, juga sebenarnya sama. Kita bikin heap-nya. Untuk bikin heap push itu, jadi heap push, itu butuh O log n. Kita heap push sebanyak n kali kan, butuh n data. Jadi kita akan 3 kali O log n, yaitu akan O n log n. Ada cara lebih efisien, tapi untuk sekarang kita pakai ini dulu ya. Cuma masalahnya adalah yang paling kerasa penting di heap itu yang kedua ini. Gimana misalnya datanya dynamic atau streaming. Contoh, kita punya angka ini, terus kita pengen menampilkan leaderboard lah ya. Jadi ada nilai yang disubmit, dan itu submissionnya bisa nggak bareng kan. Orang pertama submit nilai dulu, terus kita pengen nampilin top 10 atau top 3 deh, top 3. Maka ketika orang pertama submit nih, nilainya 5, oke masuk. Terus orang kedua submit, nilainya 6. Ini kan harus diurutin ya, jadi 6 harus di sini kan. Terus ada lagi submit 1, oke. 2, ini dia masuknya di sini. Terus ada yang submit 0 di sini. 8, dia harusnya di sini. Jadi ini perlu digeser semua nih. Perlu geser semua. 8 yang masuk. Nah, padahal kita cukup membutuhkan 3 paling besar. Kenapa? Untuk mendapatkan 3 paling besar itu, kita harus melakukan sorting semuanya. Sebenarnya kan kita nggak peduli dengan ini. Ini kita nggak peduli. Cuma ketika kita memasukkan data 0 misalnya, 0 masuk ke sini, atau mungkin 3 masuk ke sini, 3 kan akan cari di mana harusnya. Oh, dia di sini nih. Maka ini perlu digeser semuanya ke sini. Padahal kita nggak peduli dengan di sini. Kita cuma peduli di sini. Kenapa harus di-sort yang ini? Kan jadi nggak efisien. Kita nggak butuh di-sort. Kalau kita pakai heap, kita tadi kan heap di atas tadi itu. Ini kan sebenarnya nggak sorted ya. Ketika kita masukin data, angka, katakan angka 1 gitu ya. Kan cukup kita masukin sini, kita cek sama parentnya, oke udah betul, terus habis itu nggak ngapa-ngapain lagi. Dan kalau kita ingin mendapatkan top 3, ya udah top 3 kali aja kan, 1, 2, 3. Bisa jauh-jauh lebih efisien daripada algoritma tadi yang mana masih harus nge-sorting yang bagian bawah. Nge-sort itu kan n log n tuh. Dengan merge sort. Tapi kalau pakai heap, ketika kita memasukkan data, ada angka baru masuk, angka 1. Karena dia nggak perlu sorted, itu operasi masukin angka 1 ke heap, itu cuma butuh log n. Cuma butuh log n. Kenapa log n? Sebenarnya bisa dilihat di sini sih. Ketika heap push, kita mau masukkan angka 0, kan masuk ke sini dulu. Sorry. 0 masuk ke sini. Terus gini kan, kita perlu bandingin sama atasnya. Bandingin atasnya kan sebuduk-buduknya sampai ke sini kan, sampai tinggi tree-nya. Tinggi tree-nya itu adalah log n. Log 2 nih ya, log n. Jadi proses push itu kompleksitinya log n. Proses pop ini juga sama, ini log n juga. Kenapa? Karena kan tadi kita perlu ngeluarin yang paling atas. Ngeluarin paling atas tuh ya simpel ya, O1 bisa. Tapi setelah itu kan perlu dicek sama bawahnya, perlu geser ini ke atas, habis itu perlu dicek sama bawahnya, cek lagi sama bawahnya lagi gitu kan. Itu cek sama bawahnya, worst case-nya juga sama log n, setinggi tree-nya. Jadi heap pop ini juga log n. Cuma log n ya, itu bukan n log n. Kalau kita sorting, tadi n log n. Kalau pakai heap, log n. N log n sama log n, walaupun cuma beda 1 karakter, kompleksitinya jauh.
Katakan datanya ada 1024 ya. Berarti ini 1024 dikali 10. 12440. 10240. Kalau login ini cuma butuh 10. Jauh sekali bedanya. Kegunaan lain dari heap adalah ketika kita butuh bikin queue tapi FIFO. Tapi bukan FIFO, sorry. Contoh, kita memodelkan sistem di rumah sakit. Antri, di mana masing-masing bisa book dulu sebelumnya. Tapi yang datang ke rumah sakit kan nggak sesuai dengan nomor urutan book ya. Ada yang datang lebih awal, tapi nomornya ternyata tinggi. Ada juga yang datang lebih, yang udah book lebih awal, tapi datangnya telat. Katakan orang nomor 4 udah datang di rumah sakit. Orang nomor 6 habis itu datang. Ya, dia antri ya, di belakangnya Vivo. 7 datang, antri. Tapi tiba-tiba orang nomor 1 yang sudah book tadi datang. Dia nggak di sini kan, dia akan maju ke depan. Nomor 2 datang. Dia nggak di sini, tapi dia maju, terus ini perlu mundur semuanya ke belakang. Proses mundur itu bisa mahal, bisa ON. Kenapa? Karena ya udah close case saat orang 0 datang, dia di sini, ini kan perlu geser semua sebanyak N kali nih. Nah, kalau pakai heap, yang udah kita lihat tadi, itu kan insert aja kan, ketika orang 0 datang, ini kan insert, heap push. Heap push itu kompleksitinya adalah log N. Beda dengan tadi ya, yang kita insert tadi, itu kan kompleksitinya N. N sama log N, again, jauh. Log dari 1024 itu adalah 10. Kalau N-nya, kalau ON itu tetap 1024. Jadi jauh nih. Itu heap. Nah, heap tadi kita ngomongin soal tree kan. Kelihatannya susah nih bikin tree. Tapi sebenarnya enggak. Ini bisa kita bikin pakai array aja. Jadi katakan kita punya heap yang seperti ini. Saya copy aja. Ini copy. Ke sini. Ya. Ini bisa dengan gampang disimpan di dalam sebuah array yang bentuknya kayak gini. Jadi array indeks ke 0 itu kita buang, kita nggak pakai. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini indeks array-nya. Ini juga kita kasih nomor aja, 1, 2, 3, 4, 5. Sampai 5 aja ya. Yang ini kita abaikan aja deh. Cara nyimpennya, lihat aja dari atas ke bawah. Jadi dari atas, lihat dulu, kiri ke kanan. Kemudian baru ke bawahnya. 7, itu masukin sini. Terus 3 masuk sini. 5 masuk sini. 1 masuk sini. 2 masuk sini. Gitu aja. Dari array ini, kalau kita pengen ubah menjadi tree, juga gampang. Lihat aja dari kiri ke kanan. Masukin ke sini. Karena dia complete tree ya. Jadi dia pasti kirinya penuh dulu baru ke kanan. Jadi ya masukin gini aja. Ini 1, ini pasti di sini. 2, ini pasti di sini. Sesimpel itu. Yang menarik juga adalah coba saya back dulu. Terus saya bikin tree-nya juga. 7, 3, 5, 1, 2. Nah, gimana kalau kita ingin tree traversal? Kita ada di sini, kita ingin dapat pattern-nya. Pattern-nya di mana sih gitu? Caranya gampang sebenarnya. Dari indeksnya aja. Jadi kita punya indeks 2, pengen dapat indeks 1. Pattern dari sebuah X itu sama dengan X dibagi 2 dibuletin ke bawah. Jadi pattern dari si indeks 2 itu adalah 2 bagi 2 buletin ke bawah 1. Pattern dari indeks ketiga 3 bagi 2 dibuletin ke bawah 1.
pattern dari 4, 2, pattern dari 5, 2 juga. Jadi simple, tinggal dibagi 2, tinggal pakai rumus itu. Bagaimana dengan child? Childnya ada 2 kan, kiri kanan. Child left dari X, itu tinggal dikali 2 aja. X kali 2. Contoh 1, child dari 1, itu kan 2. Ini 1 dikali 2. Left child dari 2 adalah 4 dikali 2. Kalau right, itu sebenarnya tinggal dapetin left-nya, terus ditambah 1. Right dari 2 adalah dapat left-nya 4, ditambah 1, 5. Right dari 1 adalah dikali 2, ditambah 1, dapat 3. Jadi ya cukup bikin array aja, bisa bikin heap. Mari kita coba di Python ya. Di Python itu ada library namanya heapq. Katakan yang tadi kita ingin simpan di sini 1, 2, 1, 3, 2, 7, 5. Nah, ini belum jadi heap. Kalau ingin diubah menjadi heap, tinggal heapq.heapify. Nah, kalau kita print lagi hanya, itu sudah ini 1, 3, 2, 7, 5. 1, 3, 1, 3, 2, 7, 5. Oh ya, di Python itu min heap ya. Jadi memang yang paling atas itu adalah paling minimumnya. Mungkin nggak kelihatan di sini. Coba kita balik urutannya. Koma ini. Kita jalankan. Nah, jadi gini ya. Ini min heap. Ini rootnya paling kecil. Ini child dari si 1. Ini juga child dari yang 1. 3 ini child dari yang 2. 5 child dari yang 2. Seperti yang kita coba tadi. Nah, kalau kita ingin memasukkan data, bisa pakai heap push. Kita kasih array-nya apa, kita kasih angkanya. 7 gitu. Kalau kita print lagi, maka akan masuk angka 7. Ini min heap ya. Jadi, heap itu antara parent sama child memang ada relasinya. Tapi antara child sama sibling, sesama sibling itu nggak ada relasinya. Jadi kalau dilihat sini memang, kenapa ada 7 di sini, kenapa ada 7 di sini. Ya, memang kita nggak menjamin ini urut gitu. Kita cuma menjamin bahwa ini paling gede, terus child-nya si ini pasti lebih kecil dari itu. Jadi 2 sama, pasti lebih besar, karena ini kan min heap ya. 2 sama 7 pasti lebih besar dari 1. Si 35, ini child-nya si 2, ini lebih gede dari 2. 7, ini child-nya si 7, ini lebih besar sama dengan 7. Coba kita masukin angka 0, harusnya ada di sini kan. Ini bukan, kita masukin lagi heapq.heappush h,0. Kalau kita print, kita akan dapat 0 ada di paling kiri. Gimana untuk mendapatkan pop? Sama ada metode namanya heapPop. Kalau kita print, ini adalah yang paling kecil. Dapat 0. Kalau kita print lagi heap-nya, ini 0-nya akan hilang. Ya. Kalau kita ingin dapat sorted data, ya udah kita pop aja berkali-kali. Jadi while len hanya itu lebih dari 0, ada isinya, kita print aja heap-nya. Nah, ini karena kita lakukan sampai habis, akan dapat sorted value-nya. Nah, dapat sorted ya. Karena di masing-masing heap kan ambil yang minimum, ambil lagi minimum berikutnya, dan seterusnya. Termasuk juga ketika kita butuh top 3. Ya udah, kalau butuh top 3, kita lakukan ini sebanyak 3 kali aja. Maka akan dapat top 3. Karena min heap, maka akan dapat top minimum 3. Bagaimana misalnya kita ingin dapetin max heap dengan Python? Sementara di Python cuma support min heap. Cara paling simple adalah kita negasikan. Jadi, ini misalnya item ya. Terus kita pengen ada heap. Terus kita ingin memasukkan items itu ke dalam heap.
Tapi kita ingin max heap. Kalau min heap, ya tinggal push aja sebanyak saja satu-satu. Tapi untuk max heap, maka kita harus mengubah yang disimpan. Jadi yang disimpan itu minus dari si item. Minusnya. Kalau kita print, ya ini sudah jadi max heap. Dengan kita mengabaikan minusnya. Kalau kita abaikan minusnya, ini kan max heap kan? 7, 5, 1, 3, 2. Maxnya paling kiri. Jadi kalau kita ingin, tapi karena ini kan kita main pakai negatif ya, maka ketika kita melakukan heap pop, jangan lupa dinegasikan. Nah, ini top value-nya adalah si 7. Jadi udah jadi max heap. Kalau kita ingin mendapatkan data berikutnya, ya udah di pop aja berkali-kali, dapat 753. Itu adalah maksimum top 3 dari yang ada di sini dengan menggunakan maksimum. Oke, balik lagi ke sini. Jadi buat apa? Salah satu gunanya buat dapetin ini, cat smallest element. Kita ingin dapat misalnya 3 smallest element. Ada dua cara. Yang pertama pakai min heap, karena kan smallest ya. Ya udah pakai min heap aja. Berarti masing-masing dari sini kita masukin aja 9 masuk. Terus 1 karena min heap jadi dia ditukar ini ke atas. 9-nya di bawahnya. Terus ada 1 lagi, 1 masuk sini, dicek sama patternnya betul. 4 masuk sini, 4 sama 9 salah, ditukar. Terus 5 masuk, ini udah betul. 9 masuk, sudah betul. 5 masuk, sudah betul. Kalau kita bikin ininya kayak gini. Kalau kita ingin mendapatkan 3 smallest, ya udah tinggal pop 3 kali aja. Akan dapat 1. Terus ketika 1 hilang, nanti kan ada 1 hilang, 5 akan ke atas kan. Terus dibandingin yang paling kecil 1, ini akan ke atas. 5 sama 9 udah betul. Ini min heap ya. Dan seterusnya, kita pop 3 kali, maka nanti akan dapat 3 yang paling kecil. Cuma kelemahannya, kita butuh menyimpan semuanya nih di sini. Butuh n. Semua data yang ada di sini, butuh kita masukin semua menjadi heap dengan size n. Ada yang lebih efisien, yaitu menggunakan max heap. Gimana caranya? Cukup simple sebenarnya. Ini sini. Kalau kita menggunakan max heap, kita hanya memaksa kapasitas max heap itu 3 size-nya. Mari kita coba. 1 masuk. Terus 4. 4 masuk. Karena max heap, jadi ini hasilnya di atas ya. Kita tukar. 5 masuk. Max heap, ini nggak benar, jadi harus ditukar sama atasnya. Nah, ketika 9 mau masuk, masuknya di sini. Ini udah penuh nih. Udah penuh, size-nya 3 kan. Udah penuh, maka kita cek sama yang paling atas. 5 sama 9. Siapa yang lebih pantas masuk ke situ? Kita ingin dapat 3 smallest ya. Jadi kita bisa menganggap bahwa yang ada di sini ini pasti 3 smallest. Dan yang paling atas, karena ini max heap, berarti ini adalah yang paling gede dari yang paling smallest itu. Jadi ini, kalau ada yang perlu dieliminasi, karena kita cuma nyimpen 3 yang smallest kan. Kalau ada yang perlu di-kick dari situ, adalah yang paling atas, karena dia paling gede. Nah, apakah 5 itu pantas di-kick buat 9 masuk? 5 sama 9 kan gedean 5. Gedean 9.
karena ini lebih gede, dia nggak pantas masuk ke si elite 3 smallest. Ya udah, 9-nya buang, nggak disimpan. Masuk lagi nih 5. 5 sama 5 sama, ya udah nggak usah. Masuk 9, 9 pengen masuk, kalah sama 5. Nggak pantas. 4 pengen masuk nih. 4 sama 5. 4 lebih kecil dari 5. Berarti si 5 ini bukan elite 3 smallest lagi. Maka 5 di-kick. Untuk masuk 4. Masuknya, jadi ketika 5 di-kick, ini dibenerin dulu. Ini kan minimum. Ini max ya. Jadi 4 masuk ke atas. Terus 4 yang baru mau masuk nih di hip push. 6 mau masuk. 6 sama 4 nggak pantas. Jadi 6-nya nggak masuk. 0 pengen masuk. 0 sama 4 pantas. 4 ini di-kick. Tereliminate dari yang smallest. Dibenerin dulu. Ini 4-nya ke sini. 0 masuk ke sini. Karena max hip ya bentuknya seperti ini. Nah, kelebihannya kita cukup membutuhkan 3 size-nya doang. Cuma 3. Dan untuk mendapatkan 3 smallest ya udah di akhir kita tinggal pop aja. Dapat 3 smallest. Ini salah satu implementasi dari smallest dari hip. Contoh lain misalnya buat load balancing. Given banyak load, kita ingin memprioritaskan load yang priority-nya lebih gede. Katakan ini sebagai load semua nih. Ada load. Load-nya ini priority-nya 9. Ini 3, ini 6. Tapi datangnya 0 dulu yang datang. Terus datang yang 2. Terus datang yang 8. Nah, ketika 8 datang, kita ingin mendahulukan dari 0 kan? Sama halnya juga ketika 2 datang, kita ingin mendahulukan dari 0. Terus 9 datang nih. Belakangan tapi dia ingin karena 9, jadi dia didahulukan. Ini bisa juga menggunakan hip. Ya, demikian. Hopefully membantu. Selamat mencoba.